agamanya. Tapi pada kesempatan membahas kaitannya dengan adab dalam menuntut. Salah satu keistimewaan dalam tradisi ilmiah ya, di dalam Islam ini adanya adab di dalam menuntut ilmu, yang mana terkadang kita tidak akan menemukan adab semacam ini pada aktivitas belajar dan mengajar di kebudayaan atau peradaban bangsa lain selain kaum muslimin. Dan adab ini merupakan perkara yang sangat-sangat diperhatikan oleh para ulama, dikarenakan dengan adanya adab ketika menuntut ilmu agama, maka ia merupakan sebab yang bisa menolong seorang hamba mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seperti apa yang disampaikan oleh seorang alim bernama Abu Zakaria An-Anbari, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, ilmun bila adabin kanarin bila hatabin. Ilmu tanpa adanya adab itu seperti api tanpa adanya kayu bakar. Wa adabun bila ilmin karuhin bila jasad. Dan adab tanpa adanya ilmu itu seperti ruh tanpa adanya jasad. Sehingga antara adab dan ilmu tidak boleh dipisahkan. Ya. Seseorang tidak akan bisa meraih ilmu yang bermanfaat ketika adab itu ditinggalkan. Dan seseorang manakala dia beradab namun dia tidak menggunakan adab kebaikannya tersebut untuk menuntut ilmu, maka ini tidak akan bermanfaat baginya. Demikian pula Yusuf bin Al-Husain rahimahullah mengatakan, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adablah engkau akan bisa memahami ilmu. Nah, sehingga di sini dengan seseorang memperhatikan adab dalam menuntut ilmu, maka dia akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami ilmu yang dipelajari. Oleh karena itulah Imam Malik rahimahullah mengatakan, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Ya, pelajarilah oleh kamu adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Karena dengan adab itulah seseorang ya seperti memegang kunci yang bisa membuka pintu ilmu. Dengan adab itu dia akan bisa masuk ke dalam pintu gerbang ilmu dan bisa meraup ilmu dari dalamnya. Kemudian tidak hanya seseorang akan tertolong dengan sebab adab, dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, namun juga adab ini akan menjadi sebab dia untuk mendapatkan berkahnya ilmu. Di mana seseorang yang memperhatikan adab dalam menuntut ilmu, dia akan mendapatkan kebaikan ilmu yang banyak. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah, ya, setelah beliau menjelaskan beberapa adab dalam menuntut ilmu, beliau mengatakan, hatta yata'allama ma yazdadu bihi 'indallah fahman fi dinihi. Ya, hendaknya amalkan semua adab-adab ini, kata beliau, hingga Allah menambahkan kepadanya pemahaman tentang agamanya. Di sini menunjukkan bahwa dengan seseorang mengamalkan adab dalam menuntut ilmu, dia akan diberikan keberkahan oleh Allah dalam ilmunya tersebut. Bahkan adab ini sangat dibutuhkan ya, dalam aktivitas menuntut ilmu, lebih besar daripada seseorang membutuhkan ilmu daripada adab. Yang dengan adab ini ya, atau bahkan dikategorikan oleh para ulama, adab tersebut merupakan ilmu dan amal sekaligus ya. Salah seorang ulama berkata, yaitu Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah, mengatakan, antum ila yasiril adab ahwaj minkum ila kathirin minal ilmi. Kalian lebih membutuhkan adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Bahkan kalau kita melihat ketika ada orang memiliki adab dan memperhatikannya, meskipun ilmu yang dipelajarinya itu ilmu yang sederhana, namun ilmunya akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Ilmunya akan memberikan manfaat untuk dirinya dan orang lain.
Betapa banyak kita temukan ada, ya, mungkin dari guru-guru kita dulu ketika mengajarkan ilmu dengan beradab dan mengajarkan kita adab dalam menuntut ilmu. Meskipun ilmu yang diajarkannya mungkin tata cara sholat, tata cara wudhu, berkenaan dengan akidah tauhid. Ilmu yang terkesan menurut kita sederhana, bukan ilmu yang pelik, ilmu yang sulit. Namun keberkahan ilmu itu luar biasa. Sampai sekarang kita terus merasakan manfaatnya. Ini diantara mengapa perlunya kita memperhatikan adab. Dan kalau kita perhatikan di masa-masa sekarang ini, banyak para penuntut ilmu itu yang kosong dari adab ketika menuntut ilmu. Sehingga ilmu yang dipelajari semakin bertambah, tapi tidak semakin bertambah rasa takut kepada Allah. Semakin bertambah ilmu, malah semakin bertambah fitnah di tengah-tengah penuntut ilmu. Wal'iyadzubillah. Maka ini menunjukkan bahwa ilmu tersebut tidak diberikan keberkahan oleh Allah. Sehingga salah satu kesalahan kita dalam kita mempelajari ilmu itu disebabkan karena perhatian kita terhadap adab dalam menuntut ilmu itu ternyata sangat kurang. Kemudian adab juga, kata para ulama, manakala terdapat dalam suatu amal, entah amal itu kaitannya dengan aktivitas belajar ilmu agama atau amal-amal yang lain, ini akan menjadi alamah, tanda bahwa amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf mengatakan al-adabu fil amali alamatun qabulil amal. Adab di dalam beramal itu alamatu qabulil amal. Adab dalam amal itu adalah tanda diterimanya amal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bahwa pentingnya kita mempelajari adab dan memperhatikan adab serta mengamalkannya dalam seluruh aktivitas amal kebajikan yang kita lakukan. Terkhusus di sini adalah berkenaan dengan kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud dengan adab di sini? Kalau secara bahasa, adab itu artinya akhlak mulia. Satu amal itu akan menjadi sempurna manakala amal tersebut dilakukan dengan adab-adab, dengan pekerti, dengan tata krama, ya, yang baik. Ya, seperti contoh kalau seseorang mengerjakan sholat, maka di antara adab sholat itu dia menyempurnakan wudhunya, dia membersihkan tempat sholatnya dari najis, ya, kemudian dia melaksanakan sholat itu dengan memperhatikan seluruh rukun dan syarat-syarat sholat tersebut. Termasuk juga dalam berpakaian, dia memilih pakaian yang terbaik, ya. Kemudian juga dia berusaha menjalankan sholat itu dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak banyak bergerak dalam mengerjakan sholat. Ini termasuk adab-adab yang akan menjadikan sholat seseorang itu akan menjadi sempurna, ya. Termasuk juga dalam kita menuntut ilmu ada adab-adab yang harus diperhatikan, dan insya Allah kita, ya, pada kesempatan yang mulia ini akan kita baca keterangan berkenaan dengan adab menuntut ilmu yang disampaikan oleh Syekhuna Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah ta'ala. Meskipun apa yang disampaikan oleh beliau ini tidak menjelaskan secara keseluruhan tentang adab dalam menuntut ilmu, tapi paling tidak dengan kita memperhatikan beberapa poin yang disampaikan oleh beliau, maka kita telah menjalankan adab yang baik dalam menuntut ilmu. Baik, disebutkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah ta'ala, beliau menyampaikan adab talibul ilmi ini dalam beberapa karya beliau. Di antaranya dalam kitab Bidayatul Mutafaqih, pada muqaddimah kitabnya, beliau setelah menjelaskan tentang niat-niat apa saja yang layak untuk dihadirkan pada saat menuntut ilmu, setelah itu beliau menjelaskan tentang adab menuntut ilmu. Beliau mengatakan yang pertama adalah an yaqsuda bi'ilmihi wajhallah. Hendaklah seseorang itu meniatkan belajar ilmu agama ini demi untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah kepada Allah. Aktivitas belajar ilmu agama adalah ibadah, maka tidak akan diterima ibadah seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan pahala serta fadilah bagi pelakunya jika
aktivitas mempelajari ilmu agama itu bukan karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh mengatakan man arada an yatlubal ilma falyukhlis fi talabihi li'anna al-ilma ibadatun wa la tuqbalul ibadah illa ma'al ikhlas. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Syekh mengatakan barang siapa yang menginginkan untuk mempelajari ilmu agama, maka hendaklah dia memurnikan niatnya dalam mencarinya, membersihkan niat-niat yang lain selain untuk Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ilmu agama ini. Karena ilmu itu adalah ibadah dan tidaklah diterima ibadah kecuali dengan niat yang ikhlas. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan bagi Allah agama yang lurus ini. Dan juga wa fis sahihain an Umar ibn Khattab radhiyallahu an qala, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu hanyalah bergantung dengan niat. Artinya amal tersebut dikategorikan oleh syariat sebagai sebuah amal yang kelak akan diberikan balasan, entah balasan kebaikan atau keburukan, itu adalah amal yang disertai adanya niat. Ya, kalau amal tersebut tidak disertai dengan niat, maka ini disebut sesuatu yang ghairu amdin, sesuatu yang tidak sengaja dilakukan, sehingga gak ada balasannya sama sekali orang yang melakukan sesuatu tanpa ada dasar niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya baik dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia akan dapat pahalanya. Kalau dia niatnya ikhlas karena Allah, dapat pahala. Tapi kalau amal ketaatannya itu diniatkan untuk selain Allah, untuk niat-niat yang tidak baik, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dan dia justru mendapatkan dosa. Kemudian juga Syekh menyebutkan hadis yang panjang, hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkenaan dengan golongan manusia yang akan diputuskan perkaranya pada hari kiamat yang pertama kali, yaitu 3 orang. Yang pertama adalah orang yang mati di medan jihad, yang kedua adalah orang yang alim, dan yang ketiga adalah orang yang memiliki harta yang banyak, yang selalu mendermakan hartanya di jalan Allah. Yang secara ringkas 3 golongan orang ini dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah karena ketiga-tiganya tidak meniatkan amal ketaatannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keikhlasan. Seperti disebutkan di sini, ya, di antara 3 golongan atau 3 orang tadi ada 1 orang yang mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya kepada manusia. Ketika dihadirkan orang tersebut dan ditunjukkan seluruh nikmat yang pernah Allah berikan kepada orang ini, maka dia pun mengakui semua nikmat itu pernah diberikan. Kemudian Allah berfirman, "Fama 'amilta fiha", maka apa yang sudah kau amalkan dari nikmat yang sudah aku berikan ini? Maka orang tersebut mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku telah mempelajari ilmu, mengajarkannya kepada manusia, dan selalu membaca Al-Quran. Semua itu aku lakukan demi mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi, ya. Niat yang muncul dalam hati orang tersebut Allah ketahui. Maka Allah katakan, kadzabta, kamu berdusta. Ya. Ta'allamtal ilma li an yuqala alimun faqad qila. Kau itu dulu belajar ilmu agama demi untuk diberikan gelar oleh orang-orang di sekitarmu sebagai seorang alim. Kamu ingin jadi ustadz supaya apa? Dimuliakan sama manusia, ya. Dipanggil ya ustadz, ya, atau kiai atau semacamnya. Termasuk juga kau membaca Al-Quran agar supaya orang-orang mengatakan kepadamu engkau seorang qari, seorang pembaca Al-Quran. Maka semua itu telah disampaikan kepadamu. Kemudian diperintahkan
orang tersebut diseret ya di atas wajahnya sampai dilemparkan ke dalam neraka wala'iyadzubillah. Kemudian Syekh mengatakan wa minal ikhlasi an tanwiya bi talabil ilmi, dan di antara bentuk keikhlasan dalam menuntut ilmu itu adalah engkau meniatkan antar fa'al jahla an nafsik. Engkau niatkan dalam belajar ilmu agama itu untuk menghilangkan kebodohan pada dirimu. Ini niat pertama. Orang kalau belajar ilmu agama itu jangan memiliki niat-niat yang lain kecuali agar supaya menghilangkan kebodohan pada dirinya terlebih dahulu. Jangan punya niat ya, yang pertama kali adalah saya ingin menyampaikan ilmu ini kepada yang lain. Enggak, tapi tujuannya untuk dirinya dulu. Ya, sebelum memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya. Kemudian anta'budallaha ala basirah. Kau niatkan dalam belajar ilmu agama itu agar kau beribadah kepada Allah di atas ilmu. Karena ketika seseorang beribadah dan bersemangat di dalamnya tapi tidak didasari dengan ilmu, maka yang terjadi justru kebanyakannya adalah kerusakan dibandingkan apa? Adanya kebaikan yang dilakukannya. Akan banyak ibadah yang tidak diterima oleh Allah karena tidak didasari ilmu yang benar. Kemudian yang berikutnya anta taqarraba ilallahi bi talabil ilmi li anna talabahu jihad. Hendaklah engkau menuntut ilmu itu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Karena menuntut ilmu itu termasuk jihad fisabilillah. Termasuk jihad fisabilillah. Kemudian beliau juga mengatakan anta ta'abbada lillahi bi talabil ilmi li anna mudarasatahu ibadatun. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah melalui aktivitas belajar ilmu agama ini, karena ya, saling mempelajari ilmu agama itu sebagai sebuah ibadah kepada Allah. Beliau juga kemudian melanjutkan antazdad bihi khasyah. Dalam aktivitas menuntut ilmu hendaklah kau niatkan agar kau menambah rasa takutmu kepada Allah. Khasyah itu rasa takut yang dibarengi dengan pengagungan kepada yang ditakuti ya, dan penghinaan diri orang yang takut kepada sesuatu yang ditakuti tersebut ya, sehingga orang yang memiliki rasa takut dengan bentuk khasyah ini, dia tidak semakin lari dari yang ditakuti tapi semakin mendekatkan diri dan menghinakan diri di hadapan yang ditakuti. Nah, para ulama menyebutkan khasyah itu tidak akan terjadi kecuali dengan adanya ilmu, adanya pengetahuan terhadap zat atau sesuatu yang ditakuti tersebut. Seperti contohnya seseorang itu tidak akan bisa meraih khasyatullah, rasa takut kepada Allah yang disertai dengan pengagungan kepada Allah, kalau dia itu tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seseorang ingin mendapatkan maqam khasyatullah ini, maka dia harus terus menambah pengetahuannya, ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin dia mengenal Allah, semakin ya, dia mampu menghadirkan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam surah Fatir ayat 28, dan ini juga mengisyaratkan bahwa khasyatullah itu tidak muncul kecuali berdasarkan ilmu. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya hanyalah dari kalangan para ahli ilmu. Kemudian yang berikutnya, niat yang seharusnya dihadirkan ketika menuntut ilmu adalah antartafi'a bihi 'indallahi darajat. Engkau meniatkan agar supaya derajatmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika engkau belajar ilmu agama. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Dan maksud derajat di sini adalah ya, derajat yang ada di dalam surga. Sehingga setiap kali bertambah ilmu dan iman akan bertambah pula derajatnya di surga. Kemudian Syekh memberikan peringatan wal yahdhar talibal ilmi an yanwiya bil amali tahsilid dunya.
Dan hendaklah seorang penuntut ilmu itu berhati-hati dari berniat dalam menuntut ilmu itu mendapatkan hal-hal yang bersifat dunia. Mungkin ada orang yang belajar ilmu agama supaya niatnya supaya dapat harta misalnya. Dalam suatu negeri terutama negara-negara yang mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang termasuk ahli ilmu itu sangat dijamin kehidupan dunianya oleh pemimpin-pemimpin negara yang seperti ini. Namun kalau di Indonesia alhamdulillah gitu orang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama ini termasuk golongan orang-orang yang golongan orang-orang yang mandiri cari duit sendiri. Tidak ada sokongan dari negara. Atau misalnya seseorang dalam belajar ilmu agama ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan strata sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Nah, ini termasuk perkara-perkara duniawi. Maka berhati-hatilah para penuntut ilmu dari meniatkan belajar ilmu tentang hal ini. Atau ada juga mungkin orang yang belajar ilmu agama semangat datang di majelis ilmu, niatnya cuma cari jodoh saja. Dan saya pernah ketemu sama orang seperti ini. Masya Allah, dia semangat sekali datang ke majelis ilmu. Kebetulan si fulan ini dia juga jualan susu. Jadi setiap kali datang ke majelis ilmu mesti ngasih susu ke teman-teman yang lain. Sampai akhirnya dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Akhirnya dia dapat jodoh. Dan kemudian wala'iyadzubillah, wallahu alam sampai detik ini saya tidak pernah melihat batang hidungnya di majelis ilmu. Disebabkan karena mungkin niatnya tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah ya'ni rihaha. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang mana ilmu itu selayaknya dipelajari dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah azza wa jalla, dia tidak mempelajarinya kecuali ingin mendapatkan satu bagian dari kehidupan dunia ini, maka dia tidak akan mendapatkan arafal jannah yaumal qiyamah yakni rihaha. Dia tidak akan mendapatkan aroma wanginya surga pada hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Dia tidak akan mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat. Tapi ini adab yang pertama. Kemudian kita masuk adab yang kedua adalah ar-rihlatu fi talabil ilmi. Melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Yanbaghi li talibil ilmi an yajtahida fi at-tahsili wa an yuqassima waqtahu baina hudhurid durusi wal hifdzi wal mudzakarati wal mutala'ati. Selayaknya bagi seorang penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh dalam meraih ilmu dan membagi waktunya antara hadir di majelis ilmu, menghafal ilmu, muzakarah itu maksudnya adalah berdiskusi dengan sesama penuntut ilmu tentang ilmu yang dipelajari, wal mutala'ah, dan terus berusaha untuk mempelajari kembali ilmu yang telah dipelajari sebelumnya. Fa in sami'a bi'alimin min ahli sunnah yudarrisu ilman rahila ilaihi. Kalau dia mendengarkan ada seorang alim dari ahli sunnah yang mengajarkan suatu ilmu, maka dia hendaklah pergi untuk mendatangi majelisnya. Alhamdulillah untuk zaman kita sekarang ini, kita mungkin secara fisik tidak melakukan rehlah ke satu negeri atau ke suatu tempat, tapi alhamdulillah dengan sarana-sarana yang Allah Ta'ala jadikan sebagai nikmat bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan dan mensyukuri nikmat ini, melalui media internet dan semacamnya, seseorang ini bisa mendapatkan ilmu tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Namun meskipun demikian, tentunya kita tidak akan mendapatkan keberkahan seperti berkahnya ilmu di masa dahulu, yang mana para ulama-ulama di masa dahulu ketika mereka menjadi penuntut ilmu, mereka menghabiskan waktunya untuk melakukan rehlah ilmiah, melakukan perjalanan yang jauh, duduk di majelis ilmu
dan mengambil ilmu secara langsung dari para guru-guru mereka. Dan kemudian dijelaskan di sini berkenaan dengan apa yang pernah dilakukan seorang sahabat yang mulia bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini pernah melakukan perjalanan selama 1 bulan. 1 bulan penuh untuk mendapatkan 1 hadis saja. Dalam Musnad Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, diceritakan dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil bahwa beliau pernah mendengarkan Jabir bin Abdullah berkata, telah sampai kabar kepadaku tentang seorang lelaki yang telah mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian aku membeli seekor unta. Anda bayangkan ya, fashtaraitu ba'iran. Sengaja dia membeli seekor unta khusus untuk perjalanan jauh. Ya. Kalau mungkin di masa sekarang khusus beli mobil untuk tolabul ilmi. Enggak ada seperti ini ya. Orang kalau baru punya mobil biasanya apa? Dipakai kemana? Ngelencer. Dipakai untuk ke taman-taman rekreasi. Bukan ke taman-taman surga. Tapi ini seorang sahabat Jabir bin Abdullah, luar biasa. Beliau sengaja beli kendaraan khusus untuk perjalanan menuju seseorang yang bisa menyampaikan hadis kepadanya. Kemudian kuikat kencang bekalku, maka aku pun melakukan perjalanan kepadanya selama 1 bulan. Sampai aku berada di negeri Syam. Jadi tujuannya di negeri Syam. Ternyata orang yang aku dengar dia mendapatkan hadis dari Rasulullah ini adalah seseorang bernama Abdullah bin Unais, yang Jabir sudah mengenalnya, sama-sama sahabat Nabi. Faqultu lil bawwab, maka aku berkata kepada penjaga pintu rumah Abdullah bin Unais ini, kullahu Jabirun 'alal bab, katakan kepada tuanmu bahwa Jabir sudah berada di depan pintunya. Faqala Ibnu Abdullah, maka berkata penjaga pintu, Anda ini Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi? Maka aku pun mengatakan na'am, iya. Maka kemudian keluarlah Abdullah bin Unais yata'u thawbahu, sambil menginjak pakaiannya. Maksudnya ini bergegas untuk segera menyambut Jabir bin Abdullah, kawan lamanya. Sehingga membuat pakaiannya ini terinjak. Fa'tanaqani wa'tanaqtuhu, maka dia pun memelukku dan aku memeluknya, karena kerinduan yang sudah lama kedua orang ini tidak pernah bertemu. Fakultu, kemudian aku berkata, haditsan balaghani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisasi fa khasyitu an tamuta au amuta qabla an asma'ahu. Tolong sampaikan kepadaku hadis yang engkau pernah dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kisos di hari kiamat. Karena aku merasa takut kalau engkau meninggal dunia atau aku yang meninggal dunia sebelum aku mendengarkan hadis tersebut. Bayangkan. Seorang sahabat Nabi mengetahui betul kadar kemuliaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga demi untuk mendapatkan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam rela melakukan perjalanan selama satu bulan. Dan ini menunjukkan pengagungan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau mengagungkan sesuatu atau mencintai sesuatu, dia akan rela untuk melakukan perjalanan demi meraih apa yang dia cintai atau dia agungkan tersebut. Kalau seseorang misalnya, ada orang kaya misalnya di Nurul Sunnah ini, mengumumkan besok siapa yang datang bisa datang subuh, besok subuh datang dengan tanpa terlambat di waktu sholat subuh, saya akan berikan uang setiap orang yang datang 10 juta. Kira-kira orang yang dengar dan kebetulan orangnya rumahnya jauh, kira-kira datang enggak? 10 juta loh ya. Saya yakin datang, kecuali kalau dia orang kaya. 10 juta buat apa gitu misal gitu. Tapi kalau dia pas-pasan gitu kebetulan nggak punya duit, 10 juta ini sangat diinginkan, sangat dicintai olehnya, sehingga dia rela untuk apa? Untuk berangkat meskipun rumahnya sangat jauh.
Nah, ini dikarenakan orang tersebut mencintai apa yang diinginkannya tersebut. Ya. Tapi saya tidak lanjutkan ya pembacaan hadisnya, tapi yang jelas di sini menunjukkan bagaimana semangat seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah rela melakukan perjalanan selama 1 bulan hanya ingin mendapatkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga banyak ya dilakukan oleh para salafun saleh terdahulu. Makanya kemudian generasi mereka dalam Islam ini merupakan generasi terbaik karena kesungguhan mereka dan pengagungan mereka terhadap ilmu dan agama. Ini masuk Isya ya? Azan dulu ya. Monggo.
Kita lanjutkan. Yang ketiga disebutkan oleh Syekh adamul julusi wastal halqah. Tidak duduk di tengah-tengah halaqah. Idza tahallaqat tullabu halqatan fala taq'ud atau taq'ad wastaha lima rawahu Tirmidzi. Wa qala hasanun sahih an Abi Mijlas anna rajulan qa'ada wasata halqatin faqala Hudzaifatu mal'unun ala lisani Muhammad aw la'ana Allahu ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qa'ada wastal halaqah. Jadi apabila ya para murid atau para penuntut ilmu itu duduk dengan bentuk melingkar, ya, bentuk melingkar. Halaqah itu maksudnya bentuk melingkar begini, maka janganlah engkau duduk di tengah-tengahnya. Ya. Duduk di tengah-tengah ya orang-orang atau para penuntut ilmu yang duduk secara melingkar ini. Ini termasuk adab yang kurang baik dalam majelis. Yang disebutkan berdasarkan riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih dari Abu Mijlas bahwa seorang lelaki pernah duduk di tengah-tengah halaqah. Maka sahabat bernama Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan mal'unun ala lisani Muhammad. Terlaknat melalui lisan Muhammad, au la'anallahu ala lisani Muhammad, atau laknat Allah melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qa'ada wastal halaqah. Orang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Orang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Ya mungkin ya seseorang kalau duduk di tengah-tengah halaqah ini akan menimbulkan apa? Keinginan untuk diperhatikan, gitu ya. Keinginan untuk menonjol daripada yang lain karena duduknya berbeda dengan yang lain. Ini manakala apa? Keadaan di mana para pelajar pada saat itu duduk di majelis dengan bentuk melingkar atau halaqah. Kemudian yang keempat adamus syaba'. Seorang penuntut ilmu itu selayaknya untuk tidak sering-sering dalam keadaan kenyang. Yanbaghi li talibil ilmi an yaqtasida fit ta'am fala ya'kul hatta yashba' li anna asy-syaba'a yuthqilul badan wa yuqallilul fahma wa yufsidudz dhihna. Selayaknya bagi penuntut ilmu itu untuk bersederhana dalam makan. Tidak berlebih-lebihan. Maka janganlah dia makan sampai dia kenyang, karena kenyang itu akan memberatkan badan dan akan menjadikan pemahaman itu sedikit. Maksudnya akan sulit memahami sesuatu. Ya, karena mungkin ya beratnya tubuhnya sehingga membuat ya, berat pula untuk berpikir. Dan terdapat hadis Nabi SAW mengatakan mamala adamiyun wi'an syarran min batnin. Tidak ada satu bejana yang manakala dipenuhi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi anak keturunan Adam itu untuk makan beberapa suap makanan yang bisa membuat tulang punggungnya itu bisa tegak berdiri, maksudnya bisa melakukan aktivitas. Ya, makan yang cukup tanpa berlebih-lebihan, sekedar bisa melakukan aktivitas dan tidak merasa ya lemah karena kekurangan asupan makanan. Fa in ghalabat al-adamiyya nafsuhu, apabila keinginan hawa nafsunya anak keturunan Adam ini mengalahkan dirinya, artinya keinginan untuk makan ini ternyata besar sehingga mengalahkan keinginannya untuk menyedikitkan makanan, maka fathuluthun lit-ta'ami, maka paling tidak sepertiga dalam perutnya itu untuk makanan, wa thuluthun lisyarabi, dan sepertiga untuk minum, wa thuluthun linnafasi, dan sepertiga untuk bernafas. Ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Majah, dan ini adalah lafaz dari beliau. Kemudian qala Sahnun, berkata seorang alim bernama Sahnun atau Suhnun, ya terkadang disebut Suhnun gitu. La yasluhul ilmu liman ya'kulu hatta yashba'. Ilmu itu tidak akan menjadi baik bagi orang yang makan sampai dia kenyang. Artinya seseorang kalau dia sebagai penuntut ilmu, kalau dia suka makan dengan kenyang, maka akan sulit dia menerima ilmu, dan ilmu yang dia pelajari pun juga tidak memberikan manfaat yang banyak. Nah, sehingga di sini ya
sebisa mungkin penuntut ilmu itu sering-sering berpuasa, ya, sering-sering berpuasa. Kemudian yang kelima, adabul muta'allimi ma'a mu'allimihi. Adab-adab penuntut ilmu bersama gurunya. Di sini disebutkan oleh Syekh ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 poin yang selayaknya seorang penuntut ilmu itu beradab dengan 5 ini pada saat bersama gurunya. Yang pertama, yanbaghi lit-talibi an yastakhirallaha fi man ya'khudhul ilma anhu. Selayaknya bagi penuntut ilmu itu untuk beristikharah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala kepada siapa dia mengambil ilmunya. Ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu itu harus selektif cari guru. Milih guru itu harus selektif. Lianna al-ilma syar'iyyah huwa alladhi yushakkilu 'aqidataka wa sulukaka wa yubsiruka bi tariqil wusuli ila Allah. Karena ilmu syar'i itu adalah sesuatu yang akan memperbaiki atau sesuatu yang akan membangun, ya, membentuk akidahmu, membentuk ibadahmu, dan membentuk pandanganmu terhadap jalan yang mengarah atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah guru, nanti akidahnya akan jadi salah, ibadahnya juga keliru, pandangannya terhadap jalan yang mengantarkan kepada Allah juga sesat, keliru. Maka hendaklah seseorang, ya, sebelum dia memilih seorang guru untuk mengambil ilmu darinya, maka hendaklah beristikharah kepada Allah, atau paling tidak dia selektif, ya, memilih daripada guru yang diambil ilmunya. Dan perkataan Muhammad bin Sirin yang terkenal, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah bagian daripada agama, maka perhatikanlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kemudian yang kedua adalah hendaklah seorang penuntut ilmu itu tawadhu', rendah hati di hadapan gurunya. Dan ini pernah dicontohkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Abdullah bin Abbas berguru kepada seorang sahabat bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Karena Ibnu Abbas ini menuntun kendaraan yang dipakai oleh Zaid bin Thabit, yang pada saat itu Zaid bin Thabit berada di atasnya. Ya. Jadi Zaid bin Thabit naik di atas unta gitu ya. Kemudian pelana unta, apa ini namanya? Tali kekangnya itu, ya, tali kendalinya itu ditarik dan dituntun oleh Ibnu Abbas. Ya, sebagai bentuk penghormatan Ibnu Abbas kepada Zaid bin Thabit. Maka Zaid bin Thabit mengatakan, tanahha ya ibna ammi Rasulillah. Ya, menyingkirlah wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid bin Thabit ini tidak mau dihormati secara berlebihan oleh muridnya Ibnu Abbas. Faqala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina. Demikian inilah kami diperintahkan untuk berbuat kepada ulama-ulama kami. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, laisa minna man lam, dalam sabda Nabi itu, dalam kalimat tidaklah termasuk dari golongan kami, di antaranya adalah Nabi mengatakan, la ya'rif li alimina haqqahu. Dia tidak mengenal haknya seorang alim di antara kita. Maksudnya tidak memberikan penghormatan yang layak kepada seorang alim. Faqala Zaid, kemudian Zaid mengatakan, arini yadaka fa akhrajaha fa qabbalaha. Tolong tunjukkan tanganmu. Maka julurkanlah tangan Ibnu Abbas kepada Zaid. Maka kemudian Zaid bin Thabit mencium tangannya Ibnu Abbas. Dan Zaid bin Thabit mengatakan, hakadza umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Demikian inilah kami diperintahkan, ya, berbuat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama memuliakan. Saya ini teringat sekali dengan apa yang saya lihat secara langsung dari yang dilakukan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Pada saat saya di Masjid Nabawi, pernah saya duduk di majelis Syekh Abdul Razak
di waktu kajian kitab Sunan Abu Dawud, di waktu ba'da sholat subuh. Yang datang nggak sebanyak di Indonesia ya. Yang datang mungkin hanya segelintir orang. Nah, di antara yang datang itu ada seorang yang sudah sepuh, sudah tua. Ya, sudah tua, dia bawa kursi, dia duduk di atas kursi. Nah, setelah Syekh menyelesaikan ya majelisnya, maka seorang yang tua ini langsung mendatangi Syekh Abdul Razak, mengambil tangan beliau dan berusaha untuk mencium tangan beliau. Dan pada saat yang sama Syekh Abdul Razak berusaha juga untuk mencium tangan orang tua tersebut. Jadi kayak tarik-tarikan gitu. Ya, seperti itu. Saya melihat langsung gitu. Ya. Dan kemudian setelah itu, ya, saya pun juga ikut bersalaman dengan beliau. Dan beliau melihat saya orang Asia ya, atau orang Indonesia atau orang Melayu biasanya suka cium tangan ulama kan begitu ya. Itu sama beliau, tangan saya itu ditahan. Jangan sampai tangannya beliau itu apa? Dicium oleh saya. Padahal saya nggak punya niat untuk nyium tangan beliau. Tapi beliau berprasangka demikian karena biasanya apa? Biasanya orang-orang seperti kita ini ya, itu suka apa? Nyium tangannya guru kan gitu ya. Nah, itu ditahan sama beliau, gitu. Ditahan sama beliau supaya tidak dicium. Ini menunjukkan bahwa seorang murid hendaklah memahami bagaimana dia memuliakan gurunya, dan seorang guru harus sadar diri bahwa dirinya tidak layak untuk dimuliakan oleh muridnya. Ya, sama-sama memiliki adab yang baik. Ada di kalangan kita ini gurunya senang apa? Dimuliakan sama muridnya. Ya. Dicium tangannya, tidak hanya punggung tangannya diberikan, tapi telapak tangannya juga disuruh nyium. Wal'iyadu billah. Sama saya pernah mendapatkan informasi ya dari seorang kawan. Pernah seorang kawan ini melihat di salah satu pondok pesantren. Saya tidak menyebutkan pondok pesantrennya karena juga tidak disebutkan sama saya ya, teman ini kepada saya. Terus dia cerita begini, ada seorang ya kiai atau semacamnya itu, ketika dia masuk ke pondoknya itu, santri-santrinya itu pada bawa sajadah itu di apa namanya, dibeber misalnya gitu, supaya bisa lewat di atas sajadahnya. Wal'iyadzubillah. Ini pengagungan yang terlalu berlebihan, dan yang diagungkan pun juga seharusnya tidak terlena dengan hal-hal seperti ini. Tapi kita lanjutkan ya. Yang berikutnya, an yasbira ala jafwatin tasduru min syaikhihi aw su'i khuluqin. Seorang murid itu hendaklah bersabar dalam menghadapi perangai kasar yang berasal dari gurunya, atau adanya akhlak yang kurang baik dari gurunya. Terkadang yang namanya orang ya, meskipun dia seorang alim, terkadang ada kekurangan-kekurangan di sana sini ya. Tapi ketika dia belajar ilmu agama kepada seorang guru yang mungkin memiliki ya, sifat yang kasar misalnya mudah marah kepada muridnya ya. Misal ada murid yang ngantuk langsung dimarahi, sana keluar sana, kamu nggak niat belajar, misal begitu ya. Nah, itu harus sabar, nggak boleh apa? Nggak boleh benci. Sampai kata Syekh di sini, wa yabda'u huwa 'inda jafati Syekh bil i'tidar. Hendaklah ketika dia memulai ya, belajar kepada Syekh yang memiliki perangai kasar seperti ini, itu memberikan maaf sebelum apa? Dikasari sama gurunya. Ya, kasih i'tidar, kasih apa istilahnya itu? Keringanan lah gitu ya. Apa? Bukan keringanan, apa istilahnya? Maklum lah begitu. Mungkin guru saya ini kasar keras seperti ini agar supaya saya tidak bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Nah begitu. Jangan punya suudzon. Ya. Karena kalau orang itu punya suudzon, sudah belajar ilmu agama ini berat, gurunya keras gitu ya. Jadinya apa? Semutung. Ya, putus asa sudah, nggak mau belajar agama. Ya meskipun selayaknya juga seorang guru ini jangan apa? Memiliki sifat yang keras ya, karena belajar ilmu agama ini berat. Sebisa mungkin seorang guru juga sabar. Tapi namanya karakter orang, kadang ada orang yang mungkin temperamental kan begitu ya. Nah, sehingga kalau kita mendapati punya guru seperti ini, sabar ya, sabar. Kemudian yang berikutnya, an yajlisa baina yadil muallim jilsatal adab. Hendaklah duduk di hadapan seorang guru itu dengan duduk yang beradab dan benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang guru.
Wa an yuhsina khitabahu ma'ahu, dan hendaklah memperbagus ya berbicara bersamanya. Kalau di Indonesia jarang kita mendengarkan seperti apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu di di Timur Tengah, terutama di Saudi Arabia. Itu sering kalau seorang syekh ya menjelaskan ilmu, setelah itu syekh berhenti, maka muridnya yang membacakan kitab ini selalu mengatakan ahsanallahu ilaikum. Mudah-mudahan Allah memberikan ya kebaikan kepada Anda. Ini doa yang selalu diucapkan oleh penuntut ilmu pada majelis-majelis yang ada di sana. Sampai ada sebuah kisah lucu ya, karena saking seringnya seorang murid itu mengatakan ahsanallahu ilaikum, pernah suatu ketika si murid diperintahkan oleh syekhnya untuk menjadi imam sholat, dan syekhnya tepat di belakangnya ya, dan bersama jamaah yang termasuk dari murid-murid syekhnya. Nah, karena dia mengimami syekhnya jadinya grogi ya. Grogi ya. Jadi hafalan Qur'annya itu akhirnya terganggu. Kemudian ketika dia baca surat keliru bacanya, diperbaiki sama syekhnya di belakang ya, yang syekhnya membaca ayat yang benar ya. Kemudian ya, tanpa sadar si murid mengatakan ahsanallahu ilaikum. Ya, jadi batal sholatnya. Wa an la yasbiqa ila syarhi mas'alatin au jawabin, dan janganlah mendahului untuk menjelaskan suatu permasalahan atau menjawab sesuatu. Saya pernah ya dalam satu majelis ilmu, saya pernah mendatangi satu majelis ilmu yang diampu oleh salah seorang ustadz kita. Ketika saya ikut mendengarkan, kebetulan ada orang mungkin kenal dengan saya ya, kemudian pada saat ustadz menjelaskan penjelasannya, ada sesuatu yang tidak diketahui oleh si kawan ini. Di majelis itu dia tanya sama saya, Ustadz, yang disampaikan Ustadz tadi itu maksudnya apa? Yang disampaikan tadi sama Ustadz yang di depan tadi. Saya bilang, Anda tunggu, nanti selesai Ustadz menjelaskan, antum langsung tanya sama Ustadznya. Ya, ini termasuk adab yang kurang baik ya. Kalau seandainya saya memberikan jawaban atau menjelaskan sesuatu yang dijelaskan oleh sang Ustadz, karena ini majelisnya sang Ustadz, bukan majelis saya ya. Dan saya datang bukan sebagai seorang Ustadz kan gitu, bukan sebagai seorang pengajar di majelis ini, tapi sebagai penuntut ilmu, sama-sama menuntut ilmu ya. Makanya terkadang kita perlu untuk memperhatikan, meskipun misalnya ya yang datang seorang Ustadz, ketika kita nggak paham tentang apa yang disampaikan Ustadz yang mengampu pelajaran di majelis tersebut, tanyakan langsung kepada Ustadz yang mengajar, bukan tanya kepada Ustadz yang menjadi mustami'. Karena ini bukan sebuah adab yang baik. Wala yaqta' 'alal muallimi kalamahu, dan jangan memutus pembicaraan seorang guru. Kadang-kadang ada seorang ustadz ya menyampaikan sesuatu, ada orang itu yang gak paham langsung tanya atau langsung diputus. Ya, akibatnya apa? Nanti ustadz ini ketika menyampaikan akan lupa apa yang akan dilanjutkan, apa sesuatu yang akan disampaikan kelanjutannya. Ya. Tentu ini mengganggu. Kemudian yang kedua juga ini sebagai satu adab yang kurang baik. Wa yatakhallaqa bi mahasinil akhlaqi baina yadayhi, dan hendaklah berakhlak dengan akhlak yang mulia di hadapan gurunya. Kemudian yang berikutnya, adab seorang murid kepada guru adalah an la yumariya syaikhahu. Hendaklah seorang murid itu tidak berdebat atau tidak menyelisih syekhnya. Maksudnya tidak menyelisih, tidak berdebat, tidak mendebat syekhnya. Kalau seandainya seorang murid itu memiliki perbedaan ya, perbedaan apa yang dia pegang antara dia dengan gurunya, maka tidak boleh disampaikan di majelisnya. Ustadz, saya tidak setuju dengan pendapat antum, misal gitu. Saya tidak setuju dengan apa yang antum sampaikan, tidak boleh seperti ini. Tapi kalau seandainya dia menginginkan untuk mendapatkan faidah ilmu ya, untuk adanya perbandingan apa yang berbeda antara seorang guru dengan muridnya, maka hendaklah dia meminta izin kepada gurunya di waktu setelah majelis selesai, minta izin untuk berdialog atau saling menanyakan tentang
perkara yang diperselisihkan tersebut. Saya teringat dengan kisah Syekh bin Baz, ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Saya pernah baca di salah satu majalah Az-Zakhirah, ya, majalah yang dikeluarkan oleh Ma'had Ali Al-Irsyad atau Steali bin Abi Thalib sekarang. Majalah yang lama, ya, bukan majalah yang baru, majalah Az-Zakhirah. Saya baca di situ penulis menukil tentang kisah dua syekh ini di dalam satu majelis. Ya. Ketika itu Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin diberikan kesempatan oleh Syekh bin Baz untuk menyampaikan ilmu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pada saat itu Syekh bin Baz ada di samping Syekh Al Utsaimin, dan perlu kita ketahui bahwa Syekh Al Utsaimin ini muridnya Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi murid dan guru, cuman guru memberi kesempatan muridnya untuk mengajar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan murid yang datang di majelis ilmu. Nah, singkat cerita, masuk pada sesi tanya jawab. Ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dijawab oleh Syekh Al Utsaimin, sampai kemudian ada pertanyaan yang jawaban Syekh Al Utsaimin ini akan bertentangan dengan jawaban Syekh bin Baz rahimahullah. Karena apa yang dipegang oleh Syekh Utsaimin berbeda dengan apa yang dipegang oleh Syekh bin Baz. Ada perselisihan di sini mengenai satu permasalahan tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh Syekh Al Utsaimin? Syekh Al Utsaimin mengatakan pertanyaan ini yang layak untuk menjawab adalah Syekhuna Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ya. Maka disampaikan pertanyaan tersebut kepada Syekh bin Baz dan Syekh bin Baz memberikan jawabannya. Ya. Yang mana jawaban Syekh bin Baz tidak dipegang oleh Syekh Al Utsaimin karena berbeda pendapat. Tapi dipersilahkan gurunya lah yang menyampaikan pendapat tersebut. Kemudian setelah itu beliau mengatakan sungguh ini adalah penutupan yang terbaik. Padahal enggak sejalan kan begitu. Permasalahan ini tidak sama antara guru sama murid. Ya. Tapi wal'iyadzubillah ada di kalangan penuntut ilmu itu dia lupa dengan jasa gurunya. Dia belajar sekian lama bersama gurunya, kemudian dia punya kesempatan untuk belajar kepada guru yang lebih tinggi. Setelah ilmunya banyak, dia melupakan gurunya. Bahkan ketika ada perselisihan di antara murid sama guru, maka murid ini sudah berani. Ya. Sampai mengatakan dengan julukan yang tidak baik ya, terhadap gurunya tersebut. Padahal dulu yang mengajarkan, dia yang kenal dengan sunnah misalnya adalah gurunya. Ya. Maka kalau itu permasalahan yang sifatnya ya, permasalahan yang ditoleransi dalam agama, bukan permasalahan yang berkaitan dengan kesesatan, maka tidak boleh seseorang menghujat gurunya dan merendahkan gurunya. Ini sampai jam berapa ini ya? Sampai jam berapa, Pak? Masih banyak ya? Diringkas saja ya. Kemudian yang keenam, adabul muta'allim fi darsihi. Adab seorang pelajar, seorang penuntut ilmu terhadap pelajarannya. Jadi selain seorang penuntut ilmu itu beradab kepada gurunya, juga beradab pula kepada ilmu yang dipelajari. Yang pertama adabnya adalah hendaklah memulai dalam belajar ilmu agama itu fokus kepada kitab Allah Al-Aziz, berusaha untuk menghafalkannya karena dia merupakan asas segala ilmu. Ya, jadi berkenaan dengan tahapan dalam belajar ilmu agama, yang paling penting untuk dikedepankan adalah Al-Quranul Karim, berusaha untuk menghafalnya. Ya, kalau tidak bisa menghafal keseluruhan, paling tidak menghafal ya, beberapa juz dari Al-Quranul Karim, terutama juga beberapa dalil-dalil yang melandasi ilmu yang dipelajari, misalnya tentang tauhid ya, dalil-dalil tentang tauhid apa saja, dalil-dalil larangan menyekutukan Allah itu apa saja dari Al-Quran. Nah, ini paling tidak dihafalkan sambil terus berjalan berusaha menambah hafalannya. Kemudian yang berikutnya, an la yashtaghila fi awwali amrihi bi masail ikhtilaf bainal ulama fa innahu yuhayyiru dhihna. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu tidak menyibukkan di awal mula dia belajar ilmu agama permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Baru belajar ilmu agama langsung ambil kitab Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid itu kitab yang berisikan kaitannya dengan ikhtilaf para ulama tentang suatu permasalahan. Ya, jadinya bingung nanti ya. Apalagi baca Bidayatul Mujtahid itu nggak ada yang rojih yang mana gitu ya.
hanya dipaparkan perselisihannya demikian ya, dan sebabnya demikian. Maka hendaklah seorang penuntut ilmu di awal dia mengambil satu kitab yang dia kenal misalnya dalam pembahasan mengenai fikih misalnya, dia pelajari dulu sampai selesai, sampai kuat ya dasar-dasarnya, baru dia boleh ya masuk ke dalam ilmu yang lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki bacaan ilmu tersebut sebelum dihafalkan. Seperti contoh, seseorang ini ingin menghafal Al-Quran atau menghafal matan ilmu, maka baca dulu di hadapan seorang guru. Kalau sudah dinyatakan bacaanmu benar, maka baru menghafal. Seperti contoh, seseorang ingin menghafal Al-Quran, beberapa ayat yang akan dia hafal dia bacakan terlebih dahulu di hadapan gurunya sebelum dihafal. Nah, setelah dinyatakan baik bacaannya, maka barulah dihafalkan. Karena kalau orang itu dia langsung menghafal tanpa mengetahui kesalahan dalam membacanya, dikhawatirkan ketika dia sudah hafal ternyata pada hafalannya itu terdapat kesalahan dalam pembacaannya, sehingga sulit sekali untuk memperbaiki hal ini ya, sulit sekali untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dihafal dalam pikirannya. Kemudian yang berikutnya, an yalzama muallimahu fit tadrisi wal iqra bal wa jami'i majalisi idza amkana fa innahu la yazidu illa khairan wa tahsila. Hendaklah seseorang itu terus mengikuti gurunya dalam pelajaran-pelajaran yang disampaikannya. Bahkan kalau memungkinkan menghadiri seluruh majelis sang guru tersebut. Kalau memungkinkan. Karena sesungguhnya hal itu tidak akan menambah kepadanya kecuali kebaikan dan perolehan ilmu yang banyak. Ya, artinya sebisa mungkin gak absen gitu ya. Terutama kalau ngaji kitab, sebisa mungkin gak absen. Ya, kalau absen sehari atau 2 hari, apalagi beberapa hari, nanti nggak nyambung, ya. Akan kesulitan dia untuk memahami ilmu yang dipelajari. Kemudian yang berikutnya, hendaklah seorang penuntut ilmu itu beradab tidak hanya kepada sang guru yang mengajarkan di majelis ilmu, tapi juga orang-orang yang hadir sesama penuntut ilmu. Hendaklah beradab bersama mereka. Seperti contoh, tidak mengganggu. Ada orang itu yang datang ke majelis ilmu tujuannya hanya untuk mengganggu saja, gitu ya. Temannya sibuk menulis, sibuk memperhatikan, ya. Ini sibuk apa? Dulit kawannya, ya. Mengganggu kawannya. Nah, ini tidak dibenarkan. Dan ketika seseorang beradab bersama sesama para penuntut ilmu, ini adalah sebagai bentuk ihtiram li majlisi, sebagai bentuk memuliakan majelis seorang guru. Kemudian yang berikutnya, an la yastahya min su'ali ma ashkala alaih. Tidak merasa malu untuk menanyakan sesuatu yang tidak dipahami kepada gurunya. Tapi tentunya dengan cara yang baik ya, dan penuh dengan adab. Dan salah satu adab yang baik dalam bertanya itu, selain memperhatikan ya kata-kata yang disampaikan, juga hendaklah dia menanyakan itu dengan pertanyaan yang jelas sehingga bisa dijawab dengan baik. Sering di majelis ilmu itu jawaban tidak bisa disampaikan dengan baik atau disampaikan sesuai dengan keinginan penanya karena pertanyaan si penanya ini nggak tepat, nggak bisa dipahami dengan baik. Makanya kemudian ada ungkapan ya yang disampaikan oleh para ulama, fahmus su'al nisful jawab. Memahami pertanyaan itu adalah separuh dari jawaban itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah adab seorang pelajar atau penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Tadi bersama guru, kemudian adab kepada ilmu yang dipelajari, sekarang adab untuk dirinya sendiri. Yang pertama adalah hendaklah seorang penuntut ilmu itu senantiasa membersihkan hatinya, agar supaya ilmu itu bisa diterima dan dihafalkan, yaitu dengan cara seorang penuntut ilmu menuntut ilmu itu dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ilmu tersebut dan menghidupkan syariat, serta tidak memiliki keinginan-keinginan duniawi pada saat dia belajar ilmu agama atau di saat dia belajar ilmu agama sebagai tujuan-tujuan yang batil.
Fa in khalasat fihi niyatu qubila wa namat barakatuhu. Apabila niat dalam menuntut ilmu itu bersih ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu akan mudah diraih dan akan berkembang keberkahannya. Namun apabila ilmu itu dipelajari bukan karena mengharap wajah Allah, maka akan terhapus keberkahan ilmu dan akan rugi perdagangannya. Maksudnya dia akan menghabiskan banyak waktu tapi dia tidak mendapatkan ilmu yang banyak. Dan pembahasan ini Anda bisa baca dalam kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi. Itu banyak sudah diterjemahkan oleh ustaz-ustaz kita. Kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala berkenaan dengan pengagungan terhadap ilmu. Beliau membuka kitabnya dengan menjelaskan bahwa hati itu wi'aul ilmi. Hati itu wadahnya ilmu. Apabila wadahnya baik, maka ilmu yang ditampungnya pun juga akan baik ya, akan terjaga dengan baik. Yaitu dengan cara membersihkan hatinya. Kemudian yang berikutnya an yubadira syababahu wa awqata umrihi ila tahsili wa an yaqna'a minal quti bima tayassara wa in kana yasiran wa minal libasi bima yasdur. Seorang penuntut ilmu hendaklah bersegera untuk memenuhi usia mudanya dan waktu-waktu yang dimilikinya itu untuk meraih ilmu dan mencukupkan diri dari urusan-urusan dunia dengan sederhana seperti berkenaan dengan makanannya. Seorang penuntut ilmu itu jangan kemudian suka kuliner suka jalan-jalan ke tempat-tempat makan. Artinya dia menyibukkan diri untuk hal-hal yang seperti itu, bukan untuk ilmu ya. Sebisa mungkin penuntut ilmu itu fokusnya lebih banyak ilmu daripada kuliner. Nah itu maksudnya ya. Tapi kalau misal Ustaz datang ke majelis ilmu pulangnya kuliner gimana Ustaz? Tidak apa-apa gitu ya, selama menuntut ilmunya ini yang jadi fokus utama. Kulinernya bonusnya enggak. Termasuk juga pakaian. Nah, sekarang ini alhamdulillah ya banyak kaum muslimin semangat untuk menampilkan identitas agamanya dengan penampilan cara berpakaiannya. Tapi ini juga kemudian dimanfaatkan oleh banyak konveksi. Ya. Akhirnya muncul pakaian-pakaian yang bermacam-macam modelnya. Wal'iyadzubillah sampai sekarang juga ada ustadz yang dijadikan model pakaian. Ya. Ini sebetulnya nggak layak seperti ini ya. Nanti fokusnya bukan ilmu yang diajarkan ustadz, tapi pakaian yang dipakai ustadznya itu. Kemudian yang berikutnya an yaqsima awqata lailihi wa nahari wa istafida minha. Hendaklah membagi waktu malam dan siangnya itu untuk belajar ilmu agama dan mengambil manfaat darinya. Jadi kita yang belajar ilmu agama ini harus punya waktu, Pak. Waktu untuk mengingat kembali ya. Kita misalnya mungkin punya catatan atau rekaman ilmu, kita ulang lagi ya. Kita punya waktu misalnya kalau berkeluarga misalnya sudah waktunya anak-anak sudah tidur, nah kita baca kitab sendiri atau mengulang ilmu yang pernah kita dapatkan. Kemudian yang berikutnya an yuqallila naumahu ma lam yalhaqu dararun fi badani wa dhihnihi. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu menyedikitkan tidurnya ya, selama hal itu tidak membahayakan bagi badan dan akalnya, pikirannya. Dan dibolehkan bagi seorang penuntut ilmu itu untuk mengistirahatkan jiwanya, hatinya dan pikirannya ya, ketika sesuatu itu membuat dia penat atau membuat lemah ya dirinya. Namun tentunya hal ini tidak berlebih-lebihan. Wa an ya'khudha nafsahu bil wara'i fi jami'i sya'nihi. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu itu senantiasa bersikap wara', hati-hati ya, dari perkara-perkara yang diharamkan dan berusaha memeriksa kehalalan makanannya, minumannya, pakaiannya dan tempat tinggalnya. Ini adalah berkenaan dengan adab seorang penuntut ilmu pada dirinya sendiri. Kemudian ternyata ada 8 dan 9 ya. Saya sampaikan dengan singkat saja. Yang ke-8 at-tatsabbut fil futyah. Jadi benar-benar kokoh dalam berfatwa. Artinya ilmu yang disampaikan ketika memberikan jawaban kepada orang yang bertanya itu benar-benar didasari dengan hujah yang kuat.
Ya, bukan sesuatu yang bersifat separuh-paruh, ya, setengah-setengah, atau apa? Memaksakan diri untuk menjawab satu pertanyaan yang sebetulnya dia tidak memahaminya. Yanbaghi li talibil ilmi an ya'lama anna al-fatwa fid dini mas'uliyatun 'azimah. Selayaknya bagi seorang penuntut ilmu itu mengetahui bahwa berfatwa, menjawab pertanyaan dalam agama ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Maka wajib baginya untuk mendorong dirinya sebisa mungkin, ya, untuk memiliki, ya, kemampuan untuk berfatwa ini dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Dengan memperbanyak ilmu. Dengan memperbanyak ilmu. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man uftiya bi ghairi ilmin kana itsmuhu ala man aftahu. Barang siapa yang berfatwa dengan tanpa ilmu, maka dosanya itu bagi orang yang memfatwakan sesuatu tanpa ilmu tersebut. Wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ar-rusyda fi ghairihi faqad khanahu. Dan barang siapa yang mengarahkan saudaranya kepada perkara yang dia ketahui bahwa petunjuk atau kebenaran itu bukan terdapat pada perkara tersebut, maka sungguh dia telah mengkhianatinya. Ya, misalnya ada orang dia ngerti tentang satu perkara, ada seorang kawannya datang tanya kepada orang ini, ya, karena dia dikenal sebagai penuntut ilmu. Mas, hukumnya rokok itu bagaimana? Dia tahu bahwa hukumnya rokok itu haram, tapi kalau dia fatwakan, nanti kalau saya jawab hukumnya haram berdasarkan dalil ini dan ini, nanti dia marah sama saya, misal gitu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia mengatakan, selama nggak sakit nggak apa-apa. Ya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia mengkhianati kawannya. Ya. Seharusnya dia sampaikan apa adanya sesuai dengan pengetahuan yang benar terhadap hal itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, al-ibtiadu anil ma'asi. Seorang penuntut ilmu itu berusaha dengan kuat untuk menjauhkan dirinya dari berbagai macam kemaksiatan. Karena dengan seorang penuntut ilmu itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan ilmu dan akan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, ya, di atas hidayah yang sudah dia dapatkan. Dan di sini disebutkan oleh Syekh dua dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian ilmu dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan firman Allah surah Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqan. Furqan itu ilman tufriquna bihi, ay tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Ilmu yang bisa menjadikan Anda mengetahui antara yang hak dan yang batil, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian serta menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Tapi ini adalah 9 adab yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk kita bisa memiliki, ya, dan menghiasi diri kita dengan 9 adab dalam kita belajar ilmu agama. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita langsung tutup atau ada pertanyaan? Tidak ada, ya, langsung Pak, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.